Memanfaatkan kesempatan, dua remaja pengendara motor ini merampas ponsel milik bocah berusia 5 tahun hingga korban terjatuh. Kasus penjamretan yang terjadi di perumahan Duren Baru Permai, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, usai menerima laporan orang tua korban, polisi menangkap dua pelaku di Desa Susukan, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan merupakan anak di bawah umur berusia 15 dan 17 tahun. Polisi juga menyita sepeda motor dan pakaian pelaku serta ponsel milik korban. Tersangka ini dua-duanya anak, usianya sebelum 18 tahun. Saat ini sedang diproses dengan persangkaan pasal 365 KUHP atau pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Akibat ulahnya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Forkopimda Provinsi Lampung serta Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama meninjau pelabuhan BBJ dan Wika. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kedua pelabuhan bisa difungsikan untuk mendukung arus mudik Lebaran tahun ini. Dengan difungsikan dua pelabuhan ini diharapkan dapat tidak terjadi penumpukan kendaraan di wilayah pelabuhan karena akan terpisah antara kendaraan barang dan penumpang. Untuk di Lampung, angkutan berat dialihkan ke pelabuhan BBJ. Kendaraan sepeda motor di Pelabuhan Wika Beton dan kendaraan pribadi serta bis diarahkan ke Pelabuhan Bakaheni. Akan dipakai untuk kendaraan-kendaraan kategori 7, 8, 9 yang besar. Jadi kita tidak satukan dengan kendaraan pribadi maupun bis. Harapannya dengan pemisahan ini, perjalanan dari para pemudik bisa terurai dengan baik. Ya. Selain itu, Polda Banten juga telah mengumumkan penerapan sistem ganjil genap di ruas Jalan Tol Cikupa menuju Merak selama 4 hari pada periode arus mudik Lebaran 2025. Kebijakan pembatasan kendaraan ini akan berlaku mulai 27 hingga 30 Maret 2025. Sementara pihak Korps Lalu Lintas Polri telah menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas demi mudik aman dan nyaman. Berdasarkan analisa, puncak arus mudik tahun ini akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik diprediksikan tanggal 5 hingga 7 April 2025. Jumlah pemudik tahun 2025 sendiri diperkirakan mencapai 146,47 juta orang, atau turun sekitar 24% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 193,6 juta orang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fuli Setiawan melaporkan. Meski Hari Raya Idul Fitri masih beberapa minggu lagi, namun rencana untuk mudik ke kampung halaman harus disiapkan secara matang. Selain menggunakan transportasi umum, masyarakat juga biasanya menggunakan mobil hingga motor pribadi. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan perjalanan jauh dengan kendaraan pribadi. Oke, jadi mobil itu kita harus melakukan pre-trip inspection. Pre-trip inspection itu kita pemeriksaan sebelum kita berjalan. Dari mulai bagian luar mobil, terutama yang paling vital adalah ban. Karena secanggih apapun mobil, yang menempel ke jalan cuma ban. Jadi pastikan ban kita masih layak. Kemudian sistem-sistem yang lain juga diperiksa. Dan untuk di mesinnya juga diperiksa apakah ada masalah. Dan ketika kita starter mobil, kita lihat indikatornya apakah ada lampu peringatan menyala. Motor yang paling penting adalah sebisa mungkin jangan lebih dari 2 orang naik motor. Walaupun ini mudik ya, karena mudik dengan motor aja itu sangat beresiko, apalagi kalau kelebihan muatan ya. Selain ada sejumlah komponen yang penting yang harus dicek di bengkel. Sebelum melakukan perjalanan mudik, Anda juga hendaknya membawa spare part berikut ini di dalam mobil untuk keadaan darurat. Pertama, pompa angin. Sangat penting saat ban mobil atau motor kempes di jalanan. Kedua, alat tambal ban tubeless. Jika ban bocor dan sulit menemukan bengkel tambal ban, Anda bisa melakukannya sendiri. Ketiga, kunci-kunci dasar perbengkelan harus ada di kendaraan untuk kondisi darurat. Dari ketiganya, yang paling penting adalah jangan lupa catat nomor darurat untuk bantuan dalam kondisi darurat di jalan. Dari Jakarta, Aya Nufus, Raga Firdaus, iNews melaporkan.
Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Gambir, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2020 hingga 2024 yang merugikan keuangan negara mencapai 958 miliar rupiah. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hari ini melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, salah satunya di Kominfo atau Kominfo Digi, dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan. Dari hasil penggeledahan, penyidik telah menemukan dan menyita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan, serta barang bukti elektronik. Barang bukti tersebut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi Aquo yang merugikan keuangan negara hingga hampir 1 triliun rupiah. Belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini sebab petugas masih mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengungkapkan bahwa pasokan bahan pangan di sejumlah pasar, salah satunya di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat, tempat saat ini saya melaporkan, pasokan bahan pokoknya aman. Dan ini juga dapat kita artikan bahwa dari bulan puasa hingga Lebaran nanti masyarakat akan terpenuhi untuk kebutuhan bahan pokoknya. Ini terkait dengan minyak kita yang sempat ramai, kini untuk kemasannya sudah 1 liter dan harga eceran tertinggi ini dibanderol dengan harga 15.700. Namun untuk faktanya di Pasar Tomang Barat Jakarta Barat ini kami memantau harganya ini di harga Rp17.000. Selain itu juga tadi ada harga telur yang mencapai Rp30.000 atau masih ada di ambang normal. Sementara untuk cabai rawit merah ini masih mengalami kenaikan, yakni ada di harga Rp110.000 per kilogram. Kemudian juga ada harga bawang merah yang mencapai Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram, disusul dengan cabai merah keriting yang harganya masih relatif tinggi, yakni ada di kisaran Rp60.000 per kilogram. Tadi juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa untuk kenaikan sejumlah bahan pokok ini akan dikoordinasikan dan dicarikan solusi efektifnya agar nantinya masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai atau standar sehingga tidak ada lagi harga yang kembali terus melambung naik. Ex-karyawan PT Sritek hingga saat ini masih menunggu kejelasan pencairan tunjangan hari raya dan juga pesangon dari perusahaan. Ketua SPSI Widada menyatakan pencairan tunjangan hari raya dan pesangon menunggu penjualan aset-aset yang ada di Sritek. Menurut aturan THR dan pesangon dibayarkan 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Namun jika aturan itu tidak diindahkan maka SPSI akan melakukan demo di Sritek untuk bisa menerima hak-hak mereka. Soalan THR yang belum dibayarkan ini tetap nanti akan dibayarkan bersamaan dengan penjualan aset-aset ataupun berbarengan dengan pesangon. Nah, kenapa demikian? Ya karena ini sudah menunggu uang yang nanti akan diberikan kepada kita. Sementara itu, ex-karyawan PT Sritek Sri Cahyaning juga mengharapkan THR dan pesangon agar cair lebih cepat dikarenakan untuk kehidupan sehari-hari. Sri berharap untuk pihak-pihak terkait semoga ada langkah-langkah terbaik untuk bisa memberikan THR dan pesangon setidaknya H-7 sebelum hari raya. Saat ini Sri Cahyaning mengisi waktu luang sebagai penjual es buah di depan rumah agar bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ya, saya mohon untuk pihak-pihak terkait, seperti kemarin kan tim kurator itu bilangnya kalau aset-aset terjual, ya semoga ada ini langkah-langkah terbaik untuk bisa memberikan THR buat kita ini ex-Sritek karena kita mengharap sekali untuk THR ini. Nasib tak jauh berbeda juga dirasakan ex-karyawan lainnya yang berharap haknya cepat terrealisasi. Dari Sukoharjo, Januar Setiaji, iNews melaporkan.